wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat untuk berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan basic mengasih atau sharing pemahaman tentang budaya positif. Salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, hari ini kami melakukan kegiatan diseminasi. Ini waktunya kurang lebih 60 menit ke depan. Sebelumnya di LMS kami telah diberi tugas tentang koneksi antar materi budaya positif. Jadi kami mengaitkan antara filosofi KHD Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Di sini dalam menjalankan budaya positif di sekolah adalah upaya untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh kembangnya kodrat pada murid. Sedangkan pada nilai-nilai dan peran guru penggerak, kami mempelajari tentang bagaimana seorang guru dapat dengan nilai-nilai guru penggerak, maka seorang guru dapat dengan mudah mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian guru penggerak berperan sebagai motor dalam mendorong kolaborasi dan pembentukan keyakinan kelas yang akan dijalankan. Ini keyakinan kelas kami juga sedang melakukan di kelas sebelum melaksanakan proses pembelajaran, maka keyakinan kelas disusun bersama dengan anak-anak. Sebentar kita akan demonstrasi bagaimana menyusun keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak. Dalam budaya positif merupakan salah satu perubahan yang menjadi visi guru penggerak dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, dan diwujudkan melalui prakarsa perubahan sebagaimana filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Kemudian topik-topik yang ada di dalam budaya positif ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima ada restitusi. Nah, di sini terdapat 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian di sini dijelaskan juga tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Di sini ada kodrat alam dan kodrat sama. Kodrat alam yang ada pada anak itu adalah kodrat yang dibawa dari laku anak. Kemudian kodrat sama artinya bagaimana anak itu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Kemudian dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamani, maka anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bukan dasarnya. Topik 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sebuah demonstrasi
Cobalah buka. Ini ada A dan B. Ini Anda dan teman Anda. Misalnya di sampingnya Bapak Ibu. Ambillah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dalam sebuah kebalan. Misalnya ada kertas kan? Benar. Kita demonstrasikan sedikit. Misalnya ini Bapak Ibu menulis sebuah kata-kata atau hal yang berharga menurut Bapak Ibu. Jika digenggam, apakah Bapak Ibu akan membukanya jika teman Anda mencoba merayu dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara, misalnya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kebalan tangan Anda. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apakah itu atau tidak? Saya akan meminta pendapat salah seorang Bapak Ibu. Ini coba saya minta mana pendapat Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah saya berdiri atau duduk saja? Ada dua versi ya, kalau saya lihat. Ya, saya lihat temanya di sini kan kita diperintahkan untuk menuliskan sesuatu, kemudian kita genggam dan tergantung cara lawan kita apakah mereka menjalankan beberapa trik untuk membuka genggaman kita. Tapi bagi saya seperti ini, mungkin tergantung dari apa yang kita tuliskan. Karena kalau bagi saya pribadi, mungkin ada dua versi. Mungkin ada sesuatu yang sangat rahasia yang kita tuliskan sehingga bisa saja kita merasa enggan atau bahkan tidak mau sama sekali untuk membuka genggaman itu. Jadi saya rasa untuk materi ini ya tergantung dari apanya ya, individunya atau objeknya. Kalau misalnya objek yang disuruh membuka kepada tersebut yang memang terlanjur menuliskan sesuatu yang sifatnya sangat rahasia, tentunya meskipun dirayu sedemikian rupa saya yakin mungkin susah untuk dilepaskan. Tapi kan ini kita di konteksnya sebatas permainan saja. Bisa saja saya praktekkan sekarang, bisa saya praktekkan, bisa sehari, coba sehari dituliskan sesuatu, maka saya akan mengeluarkan 3 trik untuk memberikan kertas itu ke saya. Bisa Pak Adi? Atau Wilita? Bisa? Jadi sebelum saya mempraktekkan mungkin Ibu Pemukeli, sebelum saya mempraktekkan apakah sifatnya bisa formal videonya atau bisa ada sedikit seringan permainan di dalamnya, boleh? Boleh. Untuk konteks ini, untuk
untuk di materi ini bisa tidak disebut dengan sedikit lelucon atau apa boleh? Terima kasih. Saya bersama-sama ya, Pak. Tolong saya minta diberikan sebagai teman yang baik, tentunya Pak Adi tidak keberatan kalau saya ini bisa tidak? Ini belum, artinya mungkin sifatnya agak rahasia atau mungkin Pak Suryadi butuh sedikit sanjungan atau rayuan. Selanjutnya dari kedua sanjungan. Pak Suryadi adalah teman yang baik. Apapun yang saya minta, biasanya Pak Suryadi tidak keberatan. Dan saya yakin kali ini pasti Pak Suryadi akan memberikan apa yang ada di genggamannya, meskipun itu sebongkah emas. Saya yakin. Karena tadi itu trik ketiga saya pakai rayuanmu, Pak Adi. Coba lihat mata saya, Pak Adi. Ternyata sifatnya mungkin pasti sangat rahasia, sehingga Pak Suryadi masih enggan untuk memberikan. Mungkin ada yang lain yang mau memperhatikan teman-teman? Ada, Bu Berti? Oke, sudah 3 trik yang dilakukan oleh Bapak Amrullah. Terima kasih pakar dari mereka. Ya, selanjutnya saya persilakan Ibu Andi Ahmad untuk trik selanjutnya, dan kemudian lanjut lagi untuk Ibu Andi dengan triknya bersama Ibu Guru mereka juga dalam ini. Ayo, Guru PKN, semangat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, jadi saya berpasangan dengan guru PKN, di mana teman saya ini menggenggam sesuatu, di mana genggamannya ini menurut dia mungkin bisa saja dipertahankan dengan segala daya dan upaya, ataupun dia akan membuka dengan mudahnya setelah saya membukanya dengan segala daya juga. Ya, jadi bisa langsung saya praktekkan ya. Ya, silakan bisa berdiri barangkali. Ini genggamannya saya membuka. Apakah Ibu mau membuka atau tidak? Ya, jadi saya sudah berhasil membujuknya. Setelah saya bujuk dan dia dengan sangat mudah membuka, maka saya bisa berpendapat bahwa setelah saya melihatnya bahwa ternyata di genggamannya Ibu ini adalah sesuatu yang bisa dengan mudah kalau saya rasakan begini, mungkin pada diri Ibu Andi Ahmad ini adalah dia dengan mudah membuka, artinya dia bisa menerima perubahan. Mungkin di genggamannya ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki, maka dia dengan mudah membuka diri untuk menerima perbaikan-perbaikan dari mungkin dari Ibu CGP yang sedang dijalankan sekarang. Mungkin itu yang bisa saya berikan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa saya berpendapat begini, mungkin di melalui CGP ini mungkin Ibu akan membawa perubahan paradigma tentang apa yang ada pada diri Ibu. Yang bisa saja ini adalah bentuk perbaikan atau solusi dalam nantinya pada proses PDM di kelas. Mungkin sekian yang pendapat saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendemonstrasikan perubahan paradigma di atas. Jadi ada 2 hal yang terjadi tadi. Ada yang bersedia membuka dan ada yang tidak bersedia membuka. Jadi yang tidak bersedia membuka mungkin
di sini ada makna kata disiplin. Di sini kan materi yang kami bawakan tentang budaya positif. Bagaimana kita seorang guru menciptakan budaya-budaya positif di sekolah. Termasuk diantaranya adalah disiplin positif. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Bapak Ibu ini bagaimana ini yang terjadi pada umumnya, termasuk saya. Biasanya saya memberikan hukuman kepada anak-anak. Seharusnya ini menurut teori kontrol ini tidak dilakukan. Jadi berasal dari bisa silakan Guru BK. Terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya. Ini terkait dengan makna kata disiplin. Bagi saya ini sangat menarik untuk kita bahas. Disiplin tergantung dari lingkungan masing-masing, lingkungan dalam hal ini lingkungan sekolah. Bisa saya ya mungkin di kota cara mendisiplinkan anak jauh berbeda dengan di desa. Apalagi kita ini kan ada berbagai macam karakter, berbagai macam suku yang saya rasa contoh kecil, sebagai contoh kecil, suku-suku yang ada di Jawa tentunya tidak bisa disamakan dengan suku yang ada di wilayah timur Indonesia, khususnya di Sulawesi. Sulawesi itu karakter anak sangat jauh berbeda dengan karakter yang ada di Pulau Jawa misalnya. Di Jawa itu orang rata-rata lembut, di sini juga lembut, tapi bahasanya mereka cara intonasi bahasanya yang beda. Di sini agak keras, otomatis secara tidak langsung itu akan mempengaruhi psikologi anak, saya yakin itu. Kemudian yang kedua, bahwa untuk menerapkan disiplin ini memang betul langkah terakhir adalah hukuman, tapi adakah dalam tanda kutipnya bahwa tidak perlu digunakan sama sekali? Kalau ini selaku guru BK tentunya saya kurang sepaham, karena sebagai contoh di sekolah di sini sangat banyak anak yang dihukum saja masih berbuat, apalagi kalau diadakan pembiaran seperti ini. Jadi teori yang seperti ini mungkin saja ini paling cocok diterapkan di sekolah yang sekelas dengan boarding school. Betul. Dan saya berani berdebat, serius, saya berani berdebat siapapun itu. Kalau mengatakan bahwa hukuman tidak perlu diadakan sama sekali di lingkungan sekolah, apalagi kalau sekolah-sekolah yang ada di pelosok, saya tidak sepakat. Itu karena kalau kita adakan pembiaran, maka kalau ada yang berbuat dan kita adakan pembiaran, maka itu akan menjalar seperti layaknya penyakit kronis ya, menjalar ke yang lain. Kemudian saya juga perlu meluruskan di sini bahwa satu-satunya jalan ini sekedar masukan untuk menegakkan disiplin, tentunya kita mulai dari hal mendasar dulu. Ya, kalau dalam agama Islam ini dalam tanda kutip ya, kalau dalam agama Islam perlunya diperkuat mungkin pelajaran akidah akhlak, itu adalah hal yang mendasar. Kalau itu kuat, insya Allah, maka saya yakin 90% anak bisa dikendalikan. Tapi kalau itu yang dinomorduakan, tunggu saja, pasti dalam satu lingkungan sekolah akan semakin tidak bisa kita bendung.
Mungkin itu sedikit masukan. Terserah yang menanggapi seperti apa. Yang harusnya saya selaku guru BKI yang terjun langsung dengan terkait dengan disiplin di sekolah. Kalau kita tidak menggunakan semacam sedikit hukuman, saya yakin kelakuan anak akan semakin menjadi-jadi. Meskipun hukuman itu tetap kita kontrol, karena sekarang kita bahaya juga serta-merta menghukum secara fisik anak. Tapi kalau untuk dihilangkan itu hukuman, kan hukuman ada banyak, ada hukuman fisik, ada ya kita berikan sanksi efek jerah yang memang sekiranya layak untuk anak tersebut. Tapi kalau kita menghilangkan, jujur selaku guru BK secara pribadi saya tidak sepakat. Mungkin seperti itu untuk sementara itu. Terima kasih atas masukan dari guru BK Pak Abdullah yang sangat luar biasa. Ini memang bidangnya beliau. Jadi menurut beliau hukuman ini dapat saja diberlakukan tergantung situasi dan kondisinya. Apabila perlu dilakukan, jadi seperti teori kontrol di atas bahwa itu adalah alternatif terakhir. Bisa saja dilakukan jika itu memang perlu untuk memberi efek yang positif kepada anak didik kita. Jadi mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pendapatnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tadi pendapatnya Pak Abdullah ini mungkin ada betulnya ya, menurut saya. Jadi kita sekarang berbicara tentang hukuman kepada siswa. Ya, jadi kalau menurut saya mungkin hukuman ini ya tergantung dari keadaan siswa, keadaan lingkungan juga di rumah sangat mempengaruhi. Jadi, saya pernah mengajar di siswa di sana di Herlang. Rata-rata siswa saya itu dari pinggir pantai. Ya, jadi karena di pantai itu adalah terbiasa dengan suara yang sangat besar. Ya, otomatis kalau sampai di sekolah kita juga harus menggunakan suara besar. Jadi seolah-olah ini kita marah ceritanya kalau kita berinteraksi dengan siswa. Ya, jadi anak-anak di sana itu selain daripada kita menggunakan suara besar kalau kita berkomunikasi dengan siswa, ini terkadang juga saya yang memberikan efek jerah hukuman karena di sana itu layaknya seperti kota tapi kota yang menuju ke kota-kotaan lah. Jadi siswanya itu di sana keras juga wataknya karena ini pengaruh dari lingkungan rumah. Terkadang juga saya akui saya terkadang memberikan hukuman yang agak kasar karena saya berpikir begini, terkadang memang ada siswa yang kalau kita berkata lembut dia sudah mendengarkan satu kali saja kita mengatakan enak kita seperti ini dia sudah dengarkan. Tetapi kadang juga ada siswa yang harus pilih kasari, harus pilih suara besar, harus memang dipukul baru mau mendengar. Ya, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata hukuman ini berbeda-beda mungkin siswa. Ya, tergantung dari siswa, dari siswa dan itu sangat berpengaruh dari lingkungan. Ya, jadi saya berpendapat bahwa begini, mungkin saya agak berbeda dengan yang tadi menurut pemaparan ibu tadi bahwa itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Ya, jadi itu menurut pendapat saya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nita Andriani yang telah memberikan gambaran kepada kita bahwa hukuman ini kadang-kadang kita perlakukan seperti penanganan yang beliau
dan penghargaan dan restitusi. Saya serahkan kepada Ibu Mara untuk melanjutkan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lanjut untuk materi kedua, yaitu teori bagaimana terkait dengan motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana di dalam menghadapi sesuatu? Ya, pernah menerapkan yang mana? Apakah kita pernah hukuman, motivasi, penghargaan, dan restitusi. Sekarang kita lihat dari tindakan berupa hukuman. Ya. Itu salah satu contoh hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk dalam kategori hukuman atau konsekuensi. Ya. Lanjut mungkin Bu Mimi. Yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk dalam kategori konsekuensi. Ya. Kemudian ada lagi hukuman, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kemudian konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran misal pendidikan. Jadi bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut Ibu. Sekarang hukuman dan konsekuensi sudah. Ya. Kemudian kita masuk di restitusi. Apa sebetulnya restitusi itu? Yaitu di atas, restitusi adalah satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kehidupan yang bertujuan. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, itu dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, sekarang kita lanjut. Identitas gagal menuju identitas sukses. Ya, di sini kita masuk dalam kategori Bapak Ibu guru yang mana? Kalau masuk identitas gagal itu kita masuk dalam kategori guru penghukum. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian untuk identitas sukses bisa dalam bentuk disiplin, yakni sesuatu harus terjadi. Kemudian untuk restitusi merupakan pilihan. Ya, yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian untuk konsekuensi dalam identitas sukses, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian untuk restitusi memuatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Ya, mungkin ada segitiga restitusi begini. Ya, sudah di kelas. Kita akan praktekkan ya. Coba ada kalimat-kalimat yang digunakan untuk penerapan segitiga restitusi. Kembali saya mengajak Bapak Ibu kita bagaimana menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik kita yang misalkan Bapak Ibu mengalami peserta didik yang bermasalah. Saya akan bagikan lembaran 3 kelompok dengan melihat bagaimana contoh penerapan. Jadi kita akan belajar demonstrasi. Satu yang berpihak sebagai guru dan satu berpihak sebagai murid. Ya, saya yakin guru BK ini bisa mengantar Bapak mencoba menerapkan dengan melakukan penerapan
demonstrasi ketika restitusi. Silakan dilihat dulu contoh penerapannya dengan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Terkait dengan contoh kalimat menstabilkan identitas, boleh dilihat. Ya, ada kata kunci. Bagaimana kalimatnya kira-kira Pak? Kalau kita menstabilkan identitas. Ya. Ada kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari masalah. Ini akan masuk dalam kategori kalimat menstabilkan identitas. Silakan disaksikan videonya sambil dilakukan pertanyaan Bapak Ibu untuk bagaimana menerapkan sebentar. Jadi saya ambil 3 kasus ya, 3 kasus. Jadi ada bertindak sebagai ibu dan murid. Teksnya, lembar kerjanya, di situ ada skrip dialog, ada studi kasus yang Bapak Ibu tangani. Ya, satunya berpihak sebagai guru dan yang satu berpihak sebagai murid. Jadi kasusnya ada di masing-masing lembaran, ada di studi kasus A, B, dan C. Silakan Ibu pahami bagaimana kasusnya yang Ibu ada dalam berkarya. Setelah itu kita akan demonstrasi bagaimana satu orang berperan sebagai siswa, satu orang berperan sebagai guru. Kemudian kita bagaimana menghadapi ini dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, yang pertama ini menstabilkan identitas guru. Ya, mungkin bisa dilihat videonya ini. Kita masuk di validasi tindakan. Ya, kemudian validasi tindakan. Saya tahu semua orang pernah berbuat salah. Saya juga pernah melakukan hal itu. Tapi saya yakin kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Lalu kita mulai dengan kata menanyakan keyakinan keras. Kamu boleh melakukan hal itu, ya. Tapi kamu boleh juga membuat hal yang lebih baik dari itu. Silakan bandingkan yang mana yang bagus kamu ambil. Apakah sesuai dengan keyakinan keras yang sudah kita buat? Ya. Pasti mereka berpikir, oh iya, tidak sesuai keyakinan keras. Kemudian yang terakhir, ya, tindakan terakhir apa? Jadi ada 3 yang kita akan terapkan. Bagaimana Bapak Ibu? Guru BK sudah siap mungkin? Pak Adi mau divalidasi. Pak Adi yang melapor, Pak Adi yang berposisi sebagai siswa. Boleh? Iya, ada siswa, ada guru. Yang siswa bagian ayah, guru bagian ayah. Kursi di depan. Ya, jadi anggaplah bagaimana nanti kalau kita
Iya. Ya, kita langsung saja. Ya, sini lagi, di depan kita sini mungkin Pak. Jadi begini ya, hanya saja selaku sebenarnya kelas Anda, kalau tatap muka saya, kelas Anda saya lihat hari ini lain dari yang lain. Biasanya di kelas Anda itu penuh keceriaan, bawaannya happy. Saya lihat tadi ada salah satu dari teman kalau tidak salah namanya Mira ya, agak cemburu. Dia cenderung menyendiri, dan setelah saya telusuri ternyata ya mungkin ada perkataan dari
cenderung memilih dan bersedih. Mungkin bisa diceritakan gara-gara kronologinya seperti apa? Baik Pak, tadi kebetulan di kelas kami ulangan bahasa Indonesia dan setelah dapat kita sendiri dan dan setelah itu dia langsung merasa tidak senang Pak. Begitu ceritanya. Terima kasih. Ternyata keterangan yang disampaikan hampir sama dengan keterangan yang disampaikan oleh korban tadi. Saya kedua bincang-bincang sedikit. Ternyata memang kasusnya seperti itu. Jadi tujuan saya tentunya memanggil Anda ke sini hanya sedikit meluruskan bahwa di dalam satu kelas kita adalah satu kesatuan, dan tentunya di dalam satu kesatuan itu harus ada kekompakan, kerjasama yang baik, dan rasa persaudaraan yang tinggi. Terkait dengan prestasi atau nilai capaian yang didapat tadi Mira, ya mungkin khusus di mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin bisa saja di bahasa Indonesia Almira kali ini dianggap kurang maksimal nilainya, tapi bisa saja di mata pelajaran yang lain dia juga tidak kalah hebatnya dengan teman-teman yang lain. Jadi saran saya ke Ali, pada dasarnya mungkin perkataan Ali atau secara pribadi dari hati nuraninya Ali tidak ada maksud sedikit pun untuk meremehkan Almira. Hanya saja sedikit saya sampaikan lain kali ini siswa ini berapa tolong bisa sedikit lain kali kalau menyampaikan sesuatu ke teman Anda, tolong dipikirkan baik-baik kalimat seperti apa yang cocok dikeluarkan, yang sampai tidak mengandung tersangka. Saya yakin itu bahwa perkataan dari Ali tadi tidak ada sedikit pun unsur kesengajaan. Ya namanya manusia biasa tidak lepas dari hilang. Saya rasa itu, oleh itu saya minta kedepannya Ali ini tidak berbuat seperti itu lagi. Jangan hanya ke Almira yang ini yang sekarang, yang lain pun. Jadi sesama teman itu tidak boleh ada terlontar sedikit pun kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Ini seperti itu. Dan sedikit saya tambahkan lagi, kalau Ali tidak keberatan, sedikit saya tanya-tanya ini terkait dengan secara pribadi. Natali punya saudara perempuan tidak? Oh tidak. Ya, memang anak laki-laki cenderung kalau tidak punya saudara perempuan kadang senang usir mengenai teman. Tidak ada, intinya tidak ada maksud untuk meremehkan, hanya sedikit usir karena mereka juga masih saudara perempuan. Mungkin si Ali ini rindu dengan kehadiran saudara perempuannya. Seperti itu, Ali silakan kembali ke kelas.
penerapan restitusi yang mana menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi Bapak Ibu boleh terapkan terkait dengan ketika Bapak Ibu menemukan masalah terhadap sesuatu. Oke, selanjutnya masuk di topik ketiga, yaitu keyakinan kelas. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang kita buat peraturan kelas. Tapi di sini kita diminta untuk menulis keyakinan kelas. Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Harus. 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Berarti di sini apa? Ya. Peraturan untuk mendukung motivasi Kristi kembali ke nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seorang kembalikan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut, budaya positif, yakni lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini kesepakatan kelas yang bisa kita buat, yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Yang mana poinnya yang merupakan keyakinan kelas? Apakah ada yang putih atau yang hijau? Ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, aktif dalam pembelajaran. Jadi tertib. Kemudian kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bedakan yang mana merupakan kelas dan yang mana kesepakatan kelas. Jadi hindari untuk keyakinan kelas, hindari kalimat-kalimat negatif. Ya. Misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang kita buat adalah tanggung jawab. Bukan berarti kita harus dilarang menyimpan buku. Jadi hindari kata dilarang untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini hindari ya untuk peraturan. Tapi kita buat keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi hindari kalimat-kalimat negatif. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan, menghormati orang lain. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, jaga bergantian atau menunggu poligram. Menghormati orang lain atau bersabar. Ya, kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan, keamanan. Ya, itu contoh untuk keyakinan kelas. Kemudian masuk di kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Ya. Yang mana sudah terpenuhi Bapak Ibu? Ya, dunia berkualitas institusi 5 posisi kontrol. Jadi bagaimana
5 posisi kontrol dengan Bapak Ibu yang terapkan. Apakah Bapak Ibu adalah posisinya sebagai pemukul, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer? Ya. Yang mana posisi kontrol yang Bapak Ibu paling bagus terapkan di antara 5 ini untuk dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah? Misalnya posisi kontrol seorang guru sebagai pemukul, kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Kemudian untuk posisi pemantau, murid akan merasa bersalah, murid tertekan seperti inlet, tiba-tiba bisa memutus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi, yang ketiga, posisi sebagai teman. Murid akan merasa senang, akrab sebagai dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Jadi kita anggap sebagai teman dalam mengatasi masalah murid. Oke. Sekarang ini tadi sudah penerapan segitiga restitusi. Jadi kita kembalikan yang tadi dulu. Ya. Jadi posisi yang 5 posisi kontrolnya itu. Ya. Sebagai pemukul, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang mana posisi kontrol yang paling bagus kita terapkan di sini? Pemantau, pembuat orang merasa bersalah, teman, atau dia sebagai teman, pemantau atau manajer? Ya. Pemukul itu, pemantau, begitu dan memukul. Kemudian kalau manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang Bapak Ibu terapkan tadi, itu posisi manajer, ya, yang segitiga restitusi. Jadi itulah yang kita terapkan adalah posisi yang kami ambil itu posisi sebagai manajer menerapkan penerapan segitiga restitusi, yaitu tadi menetapkan identitas, validasi tindakan dan menyediakan keyakinan. Ya. Bapak Ibu ada permasalahan terkait dengan penerapan ini? Ya, jadi insya Allah terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Saya menyita waktunya untuk sama-sama berbagi. Mohon maaf dalam kegiatan inseminasi guru penggerak kami kolaborasi berdua dengan CGP Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, terapan yang dilakukan kepada anak peserta didik kita yang bermasalah. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.